Mau ngapain ngajak PK pagi-pagi? Mau gegeran pagi-pagi? Coba kalau pertama masuk ke room orang itu salam dulu. Oh iya, lupa. Tolong ditutup Alhamdulillah. pintunya saya. Alhamdulillah diingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Salam Samsudin. dulu, setelah salam baru panjenengan kalau mau bertanya monggo gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak aku Oke. panggil kamu sekarang Samsudin Jenglot? Siapapun mau manggil saya silahkan, karena apapun yang keluar dari mulut Anda itu menandakan apa yang ada di dalam diri Anda. Kalau di dalam diri Anda baik, maka akan keluar kata-kata yang baik. Tapi kalau di dalam hati jenengan itu buruk, maka nanti yang keluar juga yang buruk-buruk. Sesuatu yang keluar dari dalam itu menandakan apa yang ada di dalam. Oke. Dan satu hal lagi, untuk Bang Opa, Bang Opa Dukun Sakti, kita hidup ini tergantung apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa menghormati orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Kalau kita bisa ngajeni orang lain, kita pun juga akan diajeni oleh orang lain. Tapi jangan sampai kita minta dihormati, tapi kita nggak bisa menghormati orang lain. Karena kita lahir ini semuanya sudah jadi orang, sudah jadi manusia, wis jadi uang. Jadi nggak penting di uang nih. Kalau kita bisa nguang nih orang, kita bisa menghormati orang, kita pun juga pasti akan dihormati oleh orang lain. Makanya kita itu orang Jawa biasanya pakai dupa. Dupa itu sarana. Dudu apa-apa. Dupa itu dudu apa-apa. Tinggal nyedek sing maha kuasa. Dupa itu bukan apa-apa, untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Itu hanya sebuah sarana, pewangian, sunnah. Oh iya. Jadi mohon maaf, sepakat itu. Iya. Iya, jadi kalau mau masuk ke room orang itu salam. Alhamdulillah tadi dengan sudah salam. Nggih. Bang Opa, apa yang bisa saya boleh tanya nggak? Boleh saya tanya nggak? Boleh, monggo. Ini tetap mengenai konten saya yang kemarin, boleh nggak saya ungkap di sini? Apapun yang mau jenengan sampaikan, apapun yang mau jenengan tanyakan, silahkan. Sampean punya mulut sendiri, sampean punya konten sendiri. Apakah konten jenengan itu mau berkarya dengan karya sampean sendiri, atau sampean pengen dengan cara mengusik orang lain? Ya silahkan, itu kan karya-karya sampean sendiri. Tinggal sampean bisa berkarya sendiri, atau sampean hanya bisa, ya begitulah. Saya nggak tega ngomongnya. Ya terserah jenengan aja. Oke. Alhamdulillah jenengan ngomong gak tega, alhamdulillah jenengan mengingatkan saya tentang adab, ya. Tapi saya mendapat informasi dari orang yang jenengan sangat percaya dan ikut lama daripada panjenengan, katanya jenengan itu cuma adab bisa kayak gitu cuma kalau di depan kamera doang. Ya, sebentar aja. Nggih, Devon. Saya mendengar dari orang kepercayaannya panjenengan, kebetulan alhamdulillah beliau sekarang udah ngikut saya, luar biasa sekali, membantu saya untuk ngasih info-info tentang panjenengan, tentang Gus Samsudin. Nah, itu katanya sih kehidupan jenengan itu sama di depan kamera itu tolak ukurnya luar biasa sekali, ngebantingnya. Iya, boleh saya jawab, Bang Opa? Monggo. Iya, yang pertama ketika jenengan bilang orang kepercayaan saya di dunia ini, yang saya percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga para alim ulama dan para kiai. Selain dari itu,
Saya sama sekali tidak percaya kepada siapapun itu. Ya, saya percaya Siapapun itu ya, termasuk ibu, termasuk istri ya, nggak perlu dipercaya ya. Masya Allah, adabnya luar biasa. Kamu tepuk tangan dulu deh, adabnya deh. Jempol 2 adabnya tidak ya. perlu Jadi semua ibu hal, sama istri nggak usah gitu. Luar biasa tidak sekali tidak adabnya. semua hal yang saya percaya harus saya sampaikan ke jenengan. Tetapi yang jelas Loh, saya percaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan bilang orang kepercayaan saya, alhamdulillah saya tidak begitu percaya dengan manusia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus loh kalau ya, jenengan kalau itu ya, kalau itu boleh anak kecil aja tahu. gantian ngomong Bang Opa. Jenengan dulu atau saya dulu? Monggo jenengan Makanya dulu. Lanjut. saya senang sekali dengan haters, dengan orang-orang yang terus mencari-cari bagaimana keadaan saya, karena buat saya hater maupun lover itu sama, orang yang membenci maupun yang memuji itu sama-sama memperhatikan saya, sama-sama terus mengoreksi saya. Berarti jenengan itu termasuk orang yang ngefans sama saya. Saya ucapkan terima kasih sampai jenengan rela untuk panggil dan bersekongkol atau berteman dengan orang yang pernah bekerja dengan saya. Alhamdulillah, berarti jenengan termasuk orang yang harus saya rawat, orang yang terus harus saya kembangkan supaya terus banyak orang yang memperhatikan saya. Alhamdulillah. Matur suwun Bang Maksudnya Opa. jenengan seperti apa itu? Untuk ngeles? Enggak, ya saya senang saja karena orang yang membenci kita, orang yang membuli kita, itu semuanya kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti panjenengan diberikan kehendak oleh Allah, dikehendaki untuk terus memperhatikan saya, untuk terus mengkritik saya, untuk terus menasihati saya dan memperhatikan saya. Terima kasih sekali. Insya Allah sampai Anda benar-benar lurus. Lurus atau tidak itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini Bang Opa. Pasti. Iya. Kalaupun saya panjenengan lihat tidak baik ya, itu hanya sampai lihat aja. Sebenarnya saya lebih tidak baik lagi dari apa yang panjenengan lihat. Ada banyak hal yang tidak baik lagi ya. Apa yang diomongkan kameramen salah satu karyawan jenengan itu benar berarti ya? Ya apapun orang berbicara tentang saya silakan, tidak masalah Bang. Orang punya persepsi dan pandangan masing-masing. Kalau dia itu hatinya baik, pikirannya baik, tentu akan berkata yang baik-baik. Kalau orang hatinya buruk, ya pasti persepsinya, pikirannya buruk, kan begitu. Kalau panjenengan pengen kita melihat orang ke saya, ya silakan tanya langsung ke saya. Kalau sama sudah bertanya kepada saya nggak percaya, silakan, nggak apa-apa. Menurut saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi Bang Opa, jenengan mau menjelekkan saya seperti apapun nggak masalah, wong memang saya itu jelek. Makanya saya sama sekali tidak mau membicarakan kejelekan orang, karena saya sudah merasa diri saya itu jelek. Saya hanya kelihatan baik karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Jadi ya nggak apa-apa mau membicarakan semua kejelekan saya, nggak apa-apa. Itu malah ngurangin dosa saya. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita dicaci, ketika kita dibully, lalu kita tidak marah, itu nanti menaikkan derajat kita. Tapi kalau kita marah, apalagi kita malas mencaci, berarti apa bedanya kita dengan pencaci tersebut? Saya sangat bersyukur Bang Opa, sampean caci, sampean bully, nggak apa-apa. Kapan saya mencaci? Setidaknya saya mengkritik. Ya, iya, sampean mengkritik saya, apalah bahasanya jenengan yang mengatakan saya jenglot, yang sampai mengatakan saya apa, terserahlah. Tapi saya senang karena apa? Karena dari situ saya bersyukur, bukan saya yang mencaci, bukan saya yang menghina, bukan saya yang membuli, begitu saja.
Kalau di konten-konten jenengan bilang saya itu begini begitu, ya itu kan hak-haknya jenengan. Tapi semuanya nanti kan akan ada pertanggungjawabannya. Itu saja. Bukan saya kok yang ngomong, saya nggak ngomong, yang ngomong orang yang pernah berada di posisi panjenengan, bukan saya. Iya. Tapi kan itu ada di kontennya jenengan. Jenengan yang memberikan akses untuk itu. Kan berarti panjenengan berada di situ. Berarti tolong menolong di dalam kejahatan, tolong menolong di dalam keburukan, kan begitu. Bentar. Anda merasa saya menjahit? Sebentar. Saya merasa jenengan merasa mboten kalau saya jahati. Merasa saya jahati. Kalau Anda merasa saya jahati, saya nggak akan komentar lagi. Saya kan dari awal sudah bilang, Bang Opa, saya tidak mempermasalahkan siapapun mengomentari saya. Saya sama sekali tidak masalah dengan mengkritik saya. Karena apapun yang panjenengan lakukan nanti akan kembali ke jenengan sendiri. Toh juga dari dulu sudah banyak orang yang menuduh saya menipu, pakai trik dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, pada kenyataannya, mana satu orang saja yang saya tipu. Buktinya alhamdulillah saya masih dilindungi oleh Allah. Dan saya alhamdulillah masih seperti biasa. Bahkan tamu sekarang tambah ramai. Jadi menurut saya alhamdulillah kalau rame. Yang hak akan tetap hak. Yang hak akan tetap hak. Yang batil akan tetap batil. Yang haram tetap haram. Yang halal akan halal. Tidak akan bisa tercampur. Kalau memang emas, walaupun dikatakan kotoran, emas akan tetap menjadi emas. Tidak akan berubah menjadi kotoran. Iya, percaya. Saya percaya. Maka menurut saya, ketika kita dikatakan bodoh sama orang, ya tidak masalah. Kalau memang kita pintar, kita dikatakan bodoh nggak akan jadi bodoh kok kalau kita pintar. Kalau memang kita pintar, mau dikatakan bodoh sama orang, kita akan tetap pintar, nggak akan jadi bodoh. Jadi kalau kita itu cukup ketawa saja dengan orang yang berbicara seperti itu. Contoh, kita jualan emas, kita punya emas. Ada orang bilang, kamu itu jualan batu, atau bahkan jualan telek gitu, kotoran. Ya kita cukup ketawa aja kok. Ya dia nggak tahu kan gitu. Kalau dia nggak tahu ya kita cukup memberitahu. Kalau memang dia nggak percaya ya sudah kan begitu. Apa yang dipermasalahkan apa? Mau panjenengan mau mengajak semua santri saya, mau mengajak, itu bukan santri saya, itu karyawan saya yang pernah bekerja ke saya. Saya nggak mengajak kok, dia sendiri yang menawarkan kepada saya. Iya, itu terserah panjenengan. Yang jelas sekarang kan dia ada di santri juga yang cukup lama juga udah ngabarin saya, beliau insya Allah dalam perjalanan. Silahkan. Orang yang baik akan selalu berkata-kata yang baik, berperilaku yang baik, berpikir yang baik. Kalau orang yang buruk, dia akan selalu mencari keburukan. Di mana-mana lalat itu nggak mungkin akan mencari bunga, dia akan mencari kotoran. Itulah kehidupan. Sudah Allah sangat-sangat jelaskan. Berarti ketika saya mengkritik Anda untuk menjadi lebih baik lagi, dianggap saya ini adalah sebuah kotoran yang akan dihinggapi oleh lalat-lalat dari santri-santri panjenengan. Bukan, saya tidak berbicara seperti itu. Saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jika ada seseorang menasihati secara sendiri, itu berarti beliau ingin membenahi. Tapi ketika ada orang yang mengkritik, menasihati di depan umum, dia tidak niat untuk menasihati, dia ingin menghinakan, dia ingin menjatuhkan. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau panjenengan memang benar-benar niat ingin menasihati saya, datang ke tempat saya buatkan kopi, kita ngobrol berdua. Apa kesalahan saya? Kalau sampean menyalahkan, sampean harus bisa membenarkan. Kalau sampean menyalahkan tapi tidak bisa membenarkan, berarti hanya konten saja, hanya cari viral saja begitu. Jadi menurut saya tidak masalah kok. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, pasti akan ada ujian, ada cobaan. Mas Fikri datang ke sini, beliau sebagai pasien ke saya, ya kan? Dia berobat ke saya, ya, orang tuanya berobat ke saya. Saya terima. Setelah saya terima, beliau saya kasih kerjaan, saya kasih gaji, ya kan? Kalau ternyata beliau tidak menerima dengan apa yang saya lakukan, ya silahkan, tidak apa-apa. Memang ya saya banyak buruknya, saya banyak kurangnya, saya manusia biasa, nggak apa-apa menurut saya, nggak apa-apa.
Silakan panjenengan, saya pikir sudah dewasa, sampai juga orang yang sudah berwawasan luas, sampai juga orang cerdas lah. Jadi tahu bagaimana cara mengkritik yang baik, bagaimana cara menasihati yang baik. Apa sampean itu macam orang-orang yang pintar tapi tidak beradab seperti itu? Mohon maaf. Nggak beradabnya di mana? Apakah aku pernah mencela Anda? Apakah aku pernah maki Anda? Ya biar Allah yang maha tahu saja. Saya kalau menjelaskan tidak enak lagi nanti ngomongnya. Waktu violing jedah ceramah aja din, wong surat An-Nas saja masih belepotan. Iya memang saya nggak, memang saya nggak bisa ngaji. Tapi paling tidak saya bisa ngajeni orang. Paling tidak saya bisa menghormati orang. Kalau kita pintar ngaji tapi nggak bisa ngaji diri, nggak bisa ngajeni orang lain, lalu untuk apa ngajinya? Dengan orang ngaji itu untuk ngajeni diri, untuk menghormati orang lain, menghormati orang tua kita, menghormati saudara kita. Coba saya tanyakan jenengan, tujuan jenengan ngaji itu apa? Kok malah tanya ke saya? Aku tuh tanya ke kamu, kok kamu malah tamu nanya ke saya toh? Iya, kamu bilang kan saya nggak bisa ngaji. Iya, saya nggak bisa ngaji. Sekarang saya tanya, kan kamu bilang saya nggak bisa ngaji. Yang di masjid ngaji itu apa? Itu loh, ada yang nanya, tolong kasih tahu Gus, Bang, kalau kelapa bolong itu dilem pakai apa katanya biar rapat katanya. Lem banyak toh, tinggal dilem aja. Ya pakai lem apa katanya, mereknya apa gitu yang kiranya bisa kuat gitu. Ya dia bertanya, ya kamu jawab. Pertanyaannya ke siapa? Nah, tanyanya ke Gus Samsudin tuh loh. Tolong tanyakan Bang ke Gus Samsudin, kalau kelapa bolong dilem pakai apa biar kuat lemnya gitu. Kalau saya nggak tahu. Oh nggak tahu dia Bang. Jangan tanya aneh-aneh, orang dia nggak tahu Bang gitu loh. Apakah dia bertemu dengan saya? Apakah dia pernah nanya, datang ke saya? Nggak usah tersinggung. Kenapa tersinggung? Ada orang nanya. Iya. Bacakan typing yang menanya. Saya bertanya, bukan tersinggung. Nggak usah tersinggung. Beda ya antara tersinggung dan bertanya. Kalau tersinggung itu marah, kalau bertanya itu pengen tahu. Coba yang tanya tadi, saya pengen. Apakah dia pernah datang ke saya? Nah ini ada lagi petir langit 99 tanya nih. Keris berlistrik berapa harganya Gus katanya. Kalau pengen tahu ya cari tahu. Kalau bertanya ke orang yang tidak tahu ya tidak tahu. Kalau dia bertanya, setidaknya kan dia sudah pernah tahu. Ya tanya sama yang tahu. Atau jangan-jangan kemampuannya cuma sampai di situ. Kemampuan siapa? Kemampuan yang bertanya. Sekarang beliau bertanya. Beli di Shopee katanya. Ya berarti kemampuannya cuma ada di Shopee. Sekarang saya mau tanya. Ini jenengan kan bahas keris ya. Saya mau tanya, yang membuat keris itu siapa? Yang membuat keris ya orang lah. Bukan. Nggak semua orang bisa. Kalau kamu jawab orang, nggak semua orang bisa. Makanya di Jawa itu ada namanya dukun. Dukun itu berarti adalah seorang yang punya keahlian. Pinter mijet disebut dengan dukun mijet. Pinter nyakal putung disebut dengan dukun sakal putung. Ya kan? Dukun yang biasa mendoakan orang disebut dengan dukun suwu. Nah, yang membuat keris itu disebut dengan empu. Ya kalau keris tua iya empu. Kalau keris yang baru, yang berlistrik, ya sampai tanya sama yang buat. Kalau sampai pengen membahas keris, maka dijawab dengan sebenar-benarnya. Jangan cuman sepenggal pengetahuannya aja. Kalau pengetahuanmu cuman sekedar Shopee ya kamu cuman taunya cuman Shopee. Kalau kamu taunya cuman trik ya kamu bahas cuman trik. Kalau kamu taunya hanya sekedar
nipu ya gitu, kamu penipuan saja. Netizen tak bacakan. Kamu masuk ke room saya, kamu mau masuk ke room saya. Apakah ada suatu hal yang bisa saya bantu? Atau hanya sekedar ngomong doang? Saya sama sekali tidak pernah melayani orang yang hanya membuli, hanya menghina. Karena buat saya nggak itu membuli hanya loh, ini bertanya loh. Bedakan ya antara iya. orang membuli dan orang bertanya, harus ada bedanya loh ya. Iya, dan saya menjawab, saya tidak pernah meladeni orang yang membuli dan menghina. Saya tidak bilang jenengan menghina saya. Karena buat saya itu hanya sampah. Orang kok marah ditanya loh, ini Opa nanya loh kok marah, Opa cuma nanya loh kok marah, itu semua netizen cuma. Nah, saya ini nanya, membacakan typing orang, saya nggak ada kata-kata, kamu tuh kayak gini yo, kamu tuh kayak, nggak ada. Dan saya pun juga berhak menjawab. Anda itu kayak gini ya, Anda itu kayak gini ya, gitu loh. Jadi menurut saya membaca typing. Boleh gantian jawabnya. Monggo. Dari tadi sampai aku dan saya kan sudah menyampaikan 1 lawan 7. Iya. Orang-orang yang hanya sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain, menurut saya dia tidak bisa berkarya. Dia tidak bisa berkarya. Dan orang-orang yang selalu berkata-kata buruk itu menandakan keburukan di dalam dadanya. Jadikan itu sebagai sampah yang menjadi pupuk untuk penyemangat kita. Jadi saya tidak pernah meladeni hal-hal yang nggak penting seperti itu. Kalau panjenengan masuk ke room saya, ada yang